Saya akan menjelaskan cara menggandakan uang ini dengan animasi agar Anda lebih mudah untuk memahaminya. Animasi dibuat secara khusus oleh sahabat saya, salah satu flat earthers yang paling cerdas sekaligus pembuat animasi terbaik yang pernah saya kenal. Dia adalah Dr. Zack. Berikut adalah pemaparan saya tentang bagaimana bank menggandakan uang yang dituangkan dalam bentuk animasi yang sangat keren oleh Dr. Zack. Selama ini, Anda hidup dengan persepsi bahwa bank adalah institusi kaya, dan kita, rakyat, lebih miskin dan butuh bank untuk menolong perekonomian. Jika Anda beruntung, bank akan berbaik hati memberi Anda utang. Padahal kenyataannya adalah sebaliknya. Bukan bank yang kasih Anda kredit, tapi Andalah yang kasih kredit ke bank. Ketika Anda taruh duit di bank, mereka bilang itu tabungan. Padahal sebenarnya Anda memberi utang pada bank. Bank nggak bisa apa-apa tanpa duit rakyat. People power, jika Anda benar-benar paham bagaimana bank bekerja. Karena Anda tak sepenuhnya paham cara bank bekerja, Anda hidup dengan persepsi bahwa rakyat lebih butuh bank ketimbang bank butuh rakyat. Selama persepsi Anda seperti itu, bank terus menghisap uang Anda, menggandakan uang Anda untuk kepentingan mereka tanpa Anda sadari. Mari kita cermati bagaimana bank menggandakan uang Anda dengan nyetak duit dari langit. Ambil contoh, Anda punya mata uang $10.000 atau sekitar 135 juta rupiah. Misalnya berbentuk fisik mata uang kertas. Anda tak ingin menaruhnya di bawah bantal karena tidak aman dan mata uang tidak berbunga di bawah bantal. Maka Anda ingin menyimpannya di bank. Mereka sebut simpanan agar Anda merasa aman. Anda bisa menarik uang Anda kapan saja Anda mau. Bank itu aman dan mereka akan kasih bunga. Maka, jika Anda tidak tarik simpanan itu dalam setahun, dengan bunga 1%, Anda akan dapat mata uang tambahan $100 dari $10.000 milik Anda tadi. Berdasarkan regulasi, bank wajib menyimpan sebagian simpanan Anda dan berhak meminjamkan porsi besar mata uang Anda kepada orang lain. Ini disebut fractional reserve banking. Proporsinya berbeda di tiap negara. Saya ambil contoh 10% seperti yang berlaku di Amerika. Artinya, bank berhak meminjamkan 90% tabungan dan simpanan Anda. Maka, dari $10.000 milik Anda tadi, bank berhak untuk menggunakan yang $9.000. Tapi, $10.000 yang Anda setor di bank adalah simpanan yang bisa Anda tarik kapan saja Anda mau. Maka, $10.000 Anda tetap merupakan mata uang dalam peredaran. Tapi mereka meminjamkan $9.000 kepada orang lain. Disinilah kecurangan dimulai. Kedengarannya agak gila, tapi ini artinya ada $19.000 dalam peredaran. Mereka bahkan tak perlu nyetak mata uang baru untuk tambahan $9.000 ini. Hanya digit dalam komputer bank, juga dalam bentuk buku cek. Tidak berbentuk mata uang fisik, hanya ada dalam komputer. Tapi tetap saja itu mata uang yang sah berlaku. Dari $10.000 Anda, bank lantas memberi utang $9.000 kepada orang lain. Si debitur lantas membelanjakan utang bank itu untuk beli mobil misalnya. Ia lantas membayar pada penjual mobil dengan duit utang dari bank dalam bentuk cek atau kadang lewat transfer online. Pembayaran diterima oleh si penjual mobil dan ia juga tak mau memegang mata uang. Lantas ia pun menyetor pembayaran itu ke bank. Apakah ke bank yang sama atau bank yang berbeda? Tak jadi masalah karena semua bank ada di bawah sistem bank sentral yang sama. Sekarang, bank menerima simpanan si penjual mobil sebesar $9.000. Maka siklus pun berulang. Bank menyimpan 10% fractional reserve, yaitu $900, dan memiliki hak untuk meminjamkan yang $8.100. Maka sekarang ada $27.100 mata uang dalam peredaran. Siklus pun berulang. Bank memberikan utang $8.100 kepada wanita ini.
ia lantas menggunakannya untuk beli furnitur misalnya. Si penjual furnitur menerima pembayaran dan juga ingin menyimpannya di bank. Apakah di bank yang sama atau bank yang berbeda, dalam sistem bank sentral yang sama tidak jadi masalah. Sistem bekerja dengan sempurna. Maka siklus yang sama terjadi lagi, dan lagi, dan lagi, dan lagi. Hingga akhirnya $10.000 yang semula Anda setor di bank telah digandakan jadi $100.000. Anda bisa melakukan simulasi dan verifikasi sendiri dengan menggunakan Excel. Dari $10.000 mata uang Anda, dengan fractional reserve 10%, bank menggandakan $90.000. Maka sekarang ada $100.000 dalam peredaran. Apa yang saya sampaikan ini adalah fakta yang ditunjang oleh data-data kredibel. Semua data ada di depan mata Anda, tapi Anda tidak menyadarinya dan tak banyak yang sadar apa arti dan konsekuensinya. Sebelumnya, Anda harus paham dulu jenis-jenis mata uang dalam peredaran. Di dunia keuangan dikenal istilah M0, M1, M2, dan M3. M0 adalah mata uang kertas dan koin yang dicetak oleh bank sentral. M1 adalah M0 ditambah cek dan giro. M2 adalah M1 ditambah tabungan, simpanan berjangka, dan lain-lain. M3 adalah M2 ditambah deposito jangka panjang, pasar uang, dan lain-lain. Dari definisi tersebut, mata uang yang benar-benar dicetak ya cuma M0. M1 pun sudah tercampur dengan digit-digit komputer, tak ada fisiknya. Sudah merupakan hasil penggandaan simpan pinjam. Apalagi M2 dan M3, sudah duit maya, hasil penggandaan dari M0. Tadi kita sudah bahas, dengan fractional reserve ratio 10%, mata uang yang beredar 10 kali lebih banyak dari yang seharusnya. Mari kita buktikan dengan data-data yang kredibel. Anda semua percaya US dollar adalah mata uang yang paling stabil. Coba kita lihat faktanya. Menurut Dewan Gubernur Federal Reserve, Bank Sentral Amerika, M0 US dollar jumlahnya 1,6 triliun dolar. M1 USD jumlahnya 3,7 triliun dolar dan M2 jumlahnya 14 triliun dolar. M3 datanya disembunyikan oleh Federal Reserve. Bank Sentral Amerika itu tak lagi mempublikasikan data M3 sejak tahun 2006. Luar biasa. Bank sentral yang independen dari rakyat dan pemerintahnya sendiri, tapi tak mau mempublikasikan data M3. Ini adalah skandal. Lucunya, banyak orang percaya pada Federal Reserve, sama seperti orang percaya pada NASA. Dipikirnya itu adalah institusi-institusi yang paling top, paling terpercaya, paling canggih. The Holy of Holies, yang suci dari yang suci. Padahal isinya sama-sama fraud, penipuan terhadap rakyat sedunia oleh segelintir elit pemilik Federal Reserve, IMF, World Bank, dan juga NASA. Para pengamat hanya bisa menduga-duga jumlah M3 US dollar seperti yang dilakukan oleh situs JM Bullion ini. Menurut penelitiannya, M3 jumlahnya tak jauh dari M2, yaitu 17,5 triliun dolar. Oke, sekarang kita hitung. Berapa kali lipat M3 jika dibandingkan dengan M0? Anda lihat, jumlahnya 11 kali lipat. Lebih banyak dari paparan saya tadi. Mata uang nyetak dari langit 10 kali jumlah mata uang yang sesungguhnya. Sekarang kita bandingkan dengan Indonesia. Menurut Bank Indonesia, M0 jumlahnya 549,6 triliun rupiah, M1 1.372,6 triliun rupiah, dan M2 jumlahnya 5.408,6 triliun rupiah. Sama seperti Feds, Bank Indonesia tak mau mempublikasikan jumlah M3. Hanya ada M0, M1, dan M2. M3 hanya Tuhan dan Bank Indonesia yang tahu. Oke, kita tak bisa membandingkan dengan M3. Coba saja hitung berapa kali lipat M2 dibandingkan dengan M0. Wow, M2-nya saja sudah hampir 10 kali lipat. Apalagi M3-nya. Lebih mengejutkan lagi, menurut OECD, Organisasi Internasional di bidang Economic Cooperation and Development, pertumbuhan M3 Indonesia bahkan lebih tinggi dari Amerika. Luar biasa. Tapi jangan salahkan pemerintah, karena otoritas moneter kita dipegang oleh bank sentral yang independen dari rakyat dan pemerintahnya sendiri. Kita juga tak bisa menyalahkan Bank Indonesia, para profesor, doktor, dan dosen ekonomi, karena semua hanya ikut sistem yang diterapkan oleh elit global sejak sekolah dulu, sehingga semua orang di dunia bekerja tanpa sadar untuk kepentingan mereka.
Jadi, kesimpulannya, apa yang tadi saya sampaikan, bahwa dari tiap rupiah atau US dollar mata uang yang beredar, bank melipat gandakan 10 kali adalah fakta berdasarkan data-data yang kredibel dari Bank Sentral Amerika dan Indonesia.